Halo guys, kembali dengan saya Zaid di Ponsel Kelas. Video kali ini kita slow aja, santai. Saya ingin cerita-cerita user experience pengalaman saya menggunakan iPhone setelah 6 nggak sampai 6 tahun, baru berapa ya? 4 tahun kayaknya. Saya udah berani ngomong saya meninggalkan Android sepenuhnya dan sekarang saya menggunakan iPhone. Kita ngerti lah ya, namanya HP smartphone itu dikuasai oleh dua pemain utama, Android dan iOS. Sekarang, kalau dulu mah ada BlackBerry dan sebagainya. Saya megang Android dari kelas SMP. Pertama kali megang iPhone, enggak. Pertama kali megang bukan Android tapi Nokia. Kemudian Nokia, dulu SD juga orang tua saya punyanya Nokia. Kemudian mulai SMA saya memegang Android. Pokoknya pertama-tama Nokia, Sony. Nah mulai SMA sampai usia saya 22 kayaknya, saya masih Android tuh. Hingga akhirnya di usia 23 saya berani beralih ke iPhone. Dan saya berani ngomong mulai meninggalkan Android sepenuhnya dan bergantung sama iPhone. Akan saya kasih tahu ke kalian kenapa saya mempertimbangkan untuk meninggalkan Android dan sekarang menggunakan iPhone. Sekitaran ada berapa ya? Ada 6 alasan teman-teman yang ingin saya kasih tahu ke kalian. Padahal saya menggunakan iPhone ini baru 4 tahun tapi udah ya jadi apa ya, daily driver ya. Jadi keseharian terus mau ngapa-ngapain, WhatsApp udah saya pindahkan sini semua, transaksi keuangan semuanya sudah saya pindahkan ke iPhone. Oke, alasan pertama saya menggunakan iPhone dan meninggalkan Android. Yang pertama adalah antar muka yang ternyata iPhone itu sederhana banget. Kalau Android itu kan misalnya kita ke menu aja itu ada yang kayak gini sih ya, tapi ada juga yang harus ke atas dulu baru menunya terlihat banyak. Nah, untuk iPhone itu kita cukup di apps library, kita cari aja aplikasi yang ada di sini apa, langsung ketemu. Itu. Jadi antar mukanya itu sangat sederhana. Navigasinya bahkan mudah. Awalnya sih bingung. Ada pusat kontrol, gimana kita ngedit pusat kontrol, notifikasi di sini, kemudian mana tombol home-nya. Itu awalnya sih bingung, guys, mana tombol home-nya. Tapi setelah memakai, oh, ternyata kalau misalnya ini ada aplikasi terbuka, untuk membuka aplikasi kemudian kita cukup tarik ntar saya hidupin dulu nih. Nah, ini salah satu antar muka yang saya suka nih. Ada accessibility assistive touch. Nah, ini kan bisa buat nunjukin tutorial. Android bisa nggak? Bisa, kadang pakai mouse tambahan juga bisa. Tapi tetap iPhone ini sederhana banget, enteng. Nah, di sini kalau kita tekan di sini nih, tuh, ini udah muncul namanya multi aplikasi ya. Aplikasi yang sedang pernah kita buka kemudian muncul di sini. Oke, ini yang pertama, antar mukanya sangat mudah, sederhana, simple. Di settingannya pun kalau awal-awal kan bingung, kemudian sekarang lama-lama bisa menghapus chat. Memang agak yang disayangkan tuh kalau ini menghapus chat itu harus di uninstall dulu. Wah, ini nih yang ribetnya di iPhone itu sekarang kayak gitu, belum berubah ya. Kalau di Android kan bisa langsung lewat settingan itu menghapus chatnya. Yang kedua, integrasi tanpa batas. Mungkin ini buat orang-orang khusus yang memang memiliki keluarga Apple. Kayak misalnya kalau udah menggunakan iPhone, kita menggunakan Apple Watch, kemudian MacBook, kemudian iPad, itu mudah banget, mulus. Dari mulai berbaginya, karena kan ada AirDrop ya, ada AirDrop, handoff, kemudian iCloud, itu membantu banget sih buat saya sih. Saya pernah juga ya guys ya, lupa, jadi sandi ininya lupa, saya bisa buka iPhone ini lewat komputer karena saya masih hafal email dan password dari iCloud saya. Itu membantu banget. Padahal lupanya itu bukan disengaja, tapi
karena dibuat mainan bocah jadi ngasal tuh sandinya dedet. Akhirnya nunggu 15 menit, akhirnya diblokir tuh, nggak bisa dibuka lagi. Dengan akun email iCloud dan passwordnya saya bisa membuka lewat situ. HP saya tuh tanpa apa namanya disetting, ya memang kembali ke setelan pabrik, tapi kan tersimpan file-filenya itu di iCloud saya. Itu yang membuat saya wah puas gitu ya. Pas itu kan pernah tuh ada kasus kayak gitu, saya langsung wah puas, pokoknya puas banget lah karena file saya nggak hilang meskipun pernah dibuat mainan bocah-bocah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini ngaruh banget nih buat saya konten kreator. Itu kinerja iPhone yang unggul dan konsisten. Pokoknya masalah kinerja iPhone ini udah sering dipuji banyak orang. Karena nggak tahu ya, chip iPhone ini dirancang khusus oleh Apple dan dioptimalkan gitu, sehingga walaupun kita membuka aplikasi yang berat, ini tetap lancar dan responsif. Bahkan sambil ngedit, sambil nonton, itu aplikasi banyak yang terbuka tuh, multitaskingnya tuh. Kemudian bermain game, memang panas, tapi lancar guys. Tapi lancar. Walaupun RAM-nya mungkin RAM iPhone ini besar-besaran RAM Android ya. Kalau dari segi RAM ya, tapi kenapa Android RAM-nya segini masih aja ada yang lag. Kalau untuk tipe terbagus di Android itu saya pernah merasakan ya mulai dari tab-nya. Oh ya, barusan saya ngecek untuk tablet yang pernah saya rasakan itu RAM-nya 8 ya, Galaxy 8 Plus itu, kemudian memorinya yang 200 ke atas. Kemudian untuk HP itu RAM udah pernah rasakan yang RAM 12. Untuk HP genggaman itu yang punya istri itu yang RAM 12 guys. Saya rasa misalnya lagi multitasking aplikasi yang berat-berat itu masih ada agak udah panas, mungkin gak selancar, gak sestabil iPhone. Itu yang saya rasakan. Gak tahu teman-teman, silahkan komentar kalau merasakan oh sama aja yang RAM-nya bagus Android juga lancar kok ya. Tapi kalau saya kadang merasakan loh kok kayak gini, buka aplikasi berat agak lama loadingnya gitu kan, apalagi gaming berat itu agak lama. Nomor 4 yang membuat saya meninggalkan Android dan memilih iPhone adalah keamanan. Jelas keamanan, banyak banget kan marak-marak download aplikasi, ternyata ATM kita tersedot, saldo ATM kita tersedot, download aplikasi undangan dan sebagainya. Itu Android gampang banget. Meskipun di iPhone juga tidak menutup kemungkinan bisa juga jebol, tapi minimal dengan iPhone itu lebih aman guys. Bahkan untuk keamanan itu terus ada pembaruan secara reguler untuk iPhone itu. Nanti iPhone versi berapa keamanannya diupdate lagi. Itu enak banget. Pokoknya buat kita nih, pembaruan kan biasanya kalau di pembaruan tuh ada keterangan yang diperbarui bagian apa aja, book atau apa aja gitu kan. Itu buat kita user penggunanya itu agak tenang nih ya. Misalnya mulai ada celah-celah nggak aman, nanti sama iPhone diupdate lagi di versi berapa berikutnya akan diperbaiki gitu. Alasan kelima, nilainya ini untuk iPhone jangka panjangnya cukup bagus. Meskipun kita misalnya membayar biaya awal cukup tinggi, misalnya versi yang iPhone 14 nanti muncul di iPhone 16 misalnya kan di tahun berikutnya kita jual itu nggak terlalu turun banget. Misalnya saya cek nih harga-harga bekas sekarang nih kan, yang iPhone, coba kita cek ya di Facebook ya, harga bekas iPhone yang agak jauh berapa ya, 11 ya. Mungkin ini agak turun jauh karena kan sekarang udah 15 mau ke 16. Mana marketplace-nya? Oke nih. Di sini masih sekitar 6 juta, 7 juta. Padahal udah jauh banget ya. Udah berapa tahun yang lalu ini kan. Tapi masih laku di sekitaran gitu.
segituan. Nah kalau untuk yang harga murah ini hati-hati, nanti bisa jadi untuk garansinya dipertanyakan, nanti nggak ada sinyal lagi, nggak lancar sinyalnya, hilang-hilangan karena ilegal gitu. Makanya kalau dapat iPhone murah bekas ini perlu banget belinya hati-hati. Kalaupun memang dapat rezekinya murah ya alhamdulillah gitu guys, dan itu normal alhamdulillah. Alasan yang keenam, mungkin ketujuh sekalian ya, soal update. iPhone itu update-nya jangka panjang, terus ada update iPhone berapa, versi berapa. Sekarang aja udah versi berapa ya, lupa saya. Baru kemarin saya perbarui update-nya. Itu akan ada update terus, jadi enak gitu. Nah kemudian yang berikutnya, terakhir ini kali ya, tentang aplikasi-aplikasi yang ada di App Store. Itu kayaknya lebih aman dibandingkan kayak yang di Play Store. Gitu kayak banyak banget aplikasi kan, tapi kita nggak tahu di dalamnya ada spam, ada malware, ada virus kan, kita nggak ngerti. Tapi kalau di iPhone tuh kayak saya lebih percaya aja gitu guys ya, aplikasinya berkualitas tinggi, aman, bebas malware di App Store. Kalau kita ngunduh tuh kayak percaya diri ya, cuma kelemahannya itu banyak perbayar, kita nggak bisa menikmati kecuali dengan bayar itu, karena lebih ketat. Makanya nggak sebanyak Android ya, nggak tahu alasannya kenapa, karena lebih ketat. Kalau di Android itu kadang ada aplikasi nggak jelas masuk pun. Aku pernah masukin juga aplikasi itu ke Android, saya bikinnya di AppPie kayaknya, aplikasi yang saya bikin di pihak ketiga, saya upload di App Store. Dulu kan bayar tuh member, itu bisa. Nggak tahu sekarang kayaknya masih ada deh aplikasi saya di situ deh, Abana kalau nggak salah ya. Tapi nggak tahu, masih mungkin tenggelam. Kalau kalian nyari di search itu mungkin tenggelam. Aplikasi saya dulu Abana Online gitu, tentang artikel-artikel pendidikan gitu guys. Itu semuanya bisa upload. Jadi kalau di App Store kan mungkin nggak semena-mena ya, ada pemeriksaan yang ketat, kemudian pengembang harus merilis syarat-syarat ini, jadi nggak sembarangan. Itu memang nggak selengkap Android guys untuk aplikasinya, tapi apa yang kita butuhkan di Android aplikasinya ada, cuma nggak seaneh-aneh di Android. Di Android apa aja ada, streaming bola dan sebagainya, itu ada guys, ada semua. Mau baca manga ilegal ada, mau baca ini ada, tapi nggak ngerti di situ ada malware atau virus. Ya kita tidak pungkiri ya, Android juga ada kelebihan, mulai dari desain dan inovatif. Itu Android keren sih inovatifnya. Mana ada iPhone lipat, nggak ada di sini iPhone lipat, kecuali iPad-nya, MacBook ya, itu memang laptop jadi dilipat-lipat. Ya semoga saja juga berinovasi lah untuk iPhone ini, nggak cuma berubah di bagian kameranya doang, berubah di bagiannya bahkan bentuknya juga nggak banyak berubah, walaupun nanti iPhone-nya iPhone 16, 17 kayaknya gini-gini aja ya, itu inovatifnya. Tapi dari segi menjalankan isinya itu enak, itu aja lancar.